Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama yaitu dari saya sendiri, Dina Kristina, teman saya Siti Nur Azizah, Serlina Friska Damayanti, dan Rahmat Nofrianto. Sebelum kita masuk ke dalam manajemen persediaan, kita harus tahu apa itu persediaan. Persediaan yaitu inventory. Persediaan adalah suatu bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau persediaan yang untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Selanjutnya ada jenis persediaan. Jenis persediaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahan baku, raw materials. Bahan yang akan dimasukkan dalam proses produksi pertama kali, dan hasil proses ini dapat berbentuk barang, setengah jadi, atau barang jadi. Yang kedua, barang setengah jadi, work in process, yaitu bahan baku yang sudah diproses sehingga menjadi barang dalam proses atau bisa disebut dengan barang setengah jadi. Yang ketiga yaitu barang jadi, finished good, yaitu barang yang sudah melalui tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau konsumen. Manajemen persediaan yaitu serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa pesanan harus diadakan, serta menjamin tersedianya persediaan yang tepat dan kuantitas dan dalam waktu yang tepat. Manajemen persediaan disebut juga sistem pengendalian persediaan. Tujuan manajemen persediaan ada 5. Yang pertama, memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah aman. Yang kedua, memberi waktu perusahaan untuk mengelola pembelian bahan baku. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Yang keempat, mengurangi resiko bahan baku datang terlambat dengan cara menyesuaikan jadwal produksi barang. Yang kelima, mengantisipasi resiko kenaikan harga bahan baku. Fungsi manajemen persediaan ada 4. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Faktor yang mempengaruhi persediaan ada 4. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Artinya, ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. Yang kedua, lead time, yaitu waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Artinya, semakin sering digunakan, semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang keempat, daya tahan persediaan, yang artinya persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah, seperti buah, daging, dan barang sejenisnya, harus segera cepat dikeluarkan atau dijual atau digunakan. Jenis biaya persediaan ada 3. Yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemesanan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan atau sering disebut dengan holding cost atau carrying cost
yaitu biaya-biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Biaya penyimpanan meliputi biaya kerusakan persediaan, biaya asuransi persediaan, biaya pajak, biaya kehilangan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya pemesanan atau sering disebut dengan ordering cost, yaitu biaya-biaya yang timbul karena perusahaan membutuhkan persediaan. Biaya pemesanan meliputi 1. Proses pesanan atau surat menyurat. Yang kedua, sarana komunikasi, contohnya telepon, fax, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, pengiriman barang. Yang keempat, pemeriksaan barang. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau sering disebut dengan stock out cost atau storage cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Biaya yang timbul itu biasanya pertama, kehilangan penjualan, kedua, hilangnya pelanggan, ketiga, biaya tenaga kerja, keempat, target pekerjaan terhambat, dan lain sebagainya. Pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama yaitu ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua ada metode MRP, Material Requirement Planning. Lalu yang ketiga ada metode JIT, yaitu Just in Time. Yang keempat ada metode analisa ABC, dan yang kelima ada metode Periodic Review. Metode EOQ. Metode ini biasa disebut juga dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode yang dijalankan adalah dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Manfaat dari metode EOQ adalah perusahaan lebih hemat dalam mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya gudang dari sisa bahan. Namun metode EOQ berlaku jika 1. Yaitu biaya pesanan jumlahnya selalu sama. Yang kedua, item barang yang dipesan tidak tergantung pada barang lain atau independen. Yang ketiga, pesanan telah diterima dengan pasti. Keempat, jumlah kebutuhan bahan baku sudah bisa ditentukan dan pasti. Yang kelima, biaya pemeliharaan persediaan per unit sama. Yang keenam, harga barang tidak berubah atau konstan. Yang ketujuh, ketersediaan barang tidak terbatas. Yang kedelapan, barang tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, jumlah kebutuhan stabil. Cara menghitung menggunakan metode EOQ. Rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar buka kurung 2 dikali R dikali S tutup kurung lalu dibagi dengan buka kurung P dikali I tutup kurung. Keterangannya itu R merupakan jumlah yang dibutuhkan selama satu periode, S merupakan biaya pesanan setiap kali pesan, P adalah harga pembelian per unit yang dibayar, lalu I merupakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Contoh soal, biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unit. Jawab. EOQ sama dengan akar buka kurung 2 dikali 1.200 dikali 15 tutup kurung lalu dibagi dengan buka kurung 1 dikali 0,40 sama dengan akar dari 90.000 yaitu 300 unit. Selanjutnya ada metode MRP atau Material Requirement Planning, merupakan perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan MRP ini yaitu untuk meminimalkan persediaan, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman, komitmen yang realistis, dan meningkatkan efisiensi. Lalu manfaatnya yaitu peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja,
perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar, serta juga tingkat persediaan yang optimal. Selanjutnya ada kelebihan dari metode MRP, yaitu kemampuan memberi harga lebih kompetitif, mengurangi harga penjualan, mengurangi inventory, dan juga pelayanan pelanggan yang lebih baik. Kelemahan dari metode MRP ini yaitu penggunaan sistem MRP adalah integritas data. Jika terdapat data salah pada data persediaan, bill material data atau master schedule, kemudian juga akan menghasilkan data salah. MRP sistem membutuhkan data spesifik berapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu, atau asumsi semua variabel. Lalu yang terakhir kelemahannya yaitu sistem ini juga mengasumsikan bahwa tanda kutip lead time dalam proses ini manufacturing sama untuk setiap item produk yang dibuat. Metode just-in-time. Metode just-in-time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi barang-barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, aspek pokok just-in-time terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, produksi just-in-time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Adapun tujuan utama dari metode just-in-time. Yang pertama, zero defect. Tidak ada barang yang rusak. Yang kedua, zero setup time. Tidak ada waktu setup. Yang ketiga, zero lot exist. Tidak ada kelebihan lot. Yang keempat, zero handling. Tidak ada penanganan. Yang kelima, zero quiz, tidak ada antrian. Yang keenam, zero breakdown, tidak ada kerusakan mesin. Yang ketujuh, zero lead time, tidak ada lead time. Yang keempat, ada metode analisa ABC. Metode analisa ABC adalah penggolongan persediaan yang dibedakan berdasarkan nilai persediaan. Metode ABC melibatkan penggolongan persediaan berdasarkan total persediaan sesuai masing-masing kelas. Misalkan, perusahaan furnitur memiliki persediaan kayu mahoni, paku, cat, pelitur, dan sebagainya. Kayu mahoni akan dilabeli dengan label A karena penanganannya dan dituliskan pula jumlah dengan harapan karyawan akan lebih hati-hati dalam menggunakannya. Kemudian paku akan dilabeli X karena penyimpangan yang relatif mudah dan jumlahnya sangat banyak. Metode periodic review. Pendekatan metode periodic review adalah metode pemesanan barang yang dilakukan dengan jarak waktu atau interval waktu yang sama. Metode ini membuat perusahaan melakukan pemesanan persediaan dalam jarak waktu yang berdekatan. Jadwal pemesanan sudah dijadwalkan secara periodik dan teratur. Manajer keuangan akan lebih mudah jika memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dalam pembelian persediaan. Metode ini memiliki keunggulan, yaitu perusahaan tidak perlu melalui proses administrasi panjang yang biasa ditemui dalam pemesanan. Hal ini disebabkan karena pembelian sudah dijadwalkan secara rutin. Tetapi perusahaan harus memperbanyak stok untuk berjaga-jaga jika pesanan produk meningkat dan membutuhkan lebih banyak persediaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.